Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Kali ini kita balik lagi di tempat yang sudah 2 kali kita tag di rumah nenek Pandeglang. Nah, guys, kali ini adalah A Reja ya. Gimana tuh AA atau Kang atau Pak atau gimana Pak? Dipanggilnya apa ini enaknya? AA aja kali ya. AA aja ya, AA Reja. Reja Oke. aja boleh deh. Oke, Jangan Reja Om aja. aja. Sebenarnya beliau ini adalah kawan saya waktu di Bandung ya. Sempat menikmati asam garam dunia ya di Bandung ya, bersama-sama zaman ngekos gitu. Jadi perkenalkan dulu Kang Reja ini sebenarnya siapa? Asli latar belakang kita kan ketemunya di Bandung, di UPI. Dulu kuliah di UPI. S1 tuh jurusan olahraga, ilmu keolahragaan. ilmu keolahragaan, berarti IKOR. Iya, IKOR. Oh IKOR. IKOR. Asli sebelum di Bandung di Pandeglang. Di Serang. Oh di Serang. SMA 2. SMA Serang, terus kuliah di Bandung. Di Bandung. Di UPI. Di UPI. Terus setelah itu melanjut lagi. Iya, studinya lanjut lagi. Studi lagi S2. Nah, waktu di Bandung pertama kali fokus kan olahraga kan banyak ya. Edukasi juga buat anak-anak kan olahraga tuh banyak. Kenapa bisa milih kuliah olahraga? Awalnya milih kuliah olahraga itu pertama emang karena itu juga menarik tuh ceritanya. Nah, gimana? Jadi waktu SMA itu memang dekatnya sama guru seni. Sama guru seni. Iya. Kok bisa ke olahraga? FSL ikut, ini itu ikut lah ya. Banyak kegiatan di sekolah ikut seni. Tapi ketika menjelang kuliah, orang tua tiba-tiba nyuruhnya ke olahraga. Rekomendasi. Iya, karena emang waktu kecilnya sampai SMP memang olahraga. Tapi ada basic nggak sebenarnya dulu awal? Pas, kuliah olahraga nih, ilmu keolahragaan, tapi kan apa enggak? Nah itu sebenarnya nggak ada sih ya, cuman kayak kecemplung aja gitu. Oh, sama berarti ada accident juga ya? Iya, accident juga ya. Masuk kuliah olahraga ada accident juga. Kurang lebih rata-rata, ya nggak semua, tapi saya juga sedikit mengalami gitu. Tapi pilihan pertama waktu kuliah? Pertama itu, olahraga. Olahraga, benar. Oke. Berarti kan masuk olahraga. Iya, Nah, pilihan pertama. kalau saya di musik, saya selalu kalau saya ngobrol sama guest itu suka ngebandingin sama perspektif saya. Jadi saya menganalogikan kalau saya kan di musik mungkin konsentrasinya di gitar mungkin ya. Nah, kalau di olahraga ada nggak sih konsentrasi gitu? Ya, nah waktu pas pertama ngelihat olahraga dan musik itu emang di situ ada kesamaan. Ketika ngomongin musik mungkin banyak instrumen. Nah, ketika ngomongin olahraga banyak cabur. Banyak cabang olahraga. Cabang olahraga. Okay. Misalnya kalau yang analoginya tadi cabang olahraga gitar, misalnya kalau di musik, di sini cabang olahraga renang misalkan. Oh, renang. Renang, sepak bola, takraw, judo, voli, basket banyak. Tapi mungkin nggak satu orang yang kuliah IKOR itu bisa memegang cabornya lebih dari satu. Bisa karena memang kalau untuk di IKOR ya, di IKOR sendiri memang ini sih, lebih ke teknologi olahraganya. Oh, teknologi. Kan banyak jurusannya ya, kalau kepelatihan melatih, kalau PJKR ada jurusan keguruan yang mengajar. Kalau di IKOR mungkin misalkan ibarat bola aja, sepak bola ya, cabur sepak bola. Kalau kepelatihan yang melatih sepak bola. Kalau berarti atlet dong. Kalau keguruan berarti ngajar sepak bola di sekolah. Kalau di IKOR bola itu bahannya apa, tekanan anginnya berapa, cara buatnya gimana. Oh, jadi lebih sifatnya lebih sains gitu ya? Iya, sains. Oh, sifatnya. Jadi gitu. Anda tuh sebetulnya saintis gitu ya? Iya, karena sebenarnya saintis. Saintis olahraga. Oh, baru tahu ada ilmu saintis olahraga. Ternyata ya ngukur tekanan bola. Iya, yang gitu-gitu. Ngukur kecepatan. Kayak fisika gitu ya? Iya, lebih banyak fisikanya. Oh, kayak fisikanya. Oke, terus itu sih. Lulus, konsentrasi berarti Reja ke renang lah gitu ya? Nah, kebetulan waktu itu di dalam di renang sih. Nah, terus Kang Reja kan udah beres nih, lulus. Terus kita ketemu di Bandung. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ketemu lagi di Pandeglang nih. Udah di Pandeglang gini. terus orang ngajar di mana? Ngajar di selatan. Di selatan tuh di mana? Selatan Pandeglang ya. Selatan Pandeglang. Di Cibaliung. Di Cibaliung. Di Man 4 Pandeglang. Ya, karena dengar juga sama keterima ngajar CPNS di Kementerian Agama di Kemenag ya. Kemenag. Terus sekarang ngajar di MA. Di MA. MA berapa? MA 4 Pandeglang. MA 4 Pandeglang. Oke. MA 4 Pandeglang. Datang ke sana.
gimana pertama kali ngajar adaptasinya? Ini kan dulu kan di Bandung. Iya, yang lucunya kalau pas nyampe sana tuh langsung betah. Betahnya karena suhu dulu. Suhunya sama kayak di Bandung, nggak jauh beda lah. Oh, adem. Dingin. Adem. Oke, pertama adem. Yang kedua, karena mungkin daerahnya masih berkembang ya, jadi masih banyak yang bisa diwarnai. Nah, terutama untuk olahraga, mungkin agak beratnya hanya beberapa olahraga familiar kayak sepak bola sama voli. Untuk renang agak sulit, tapi masih bisa gitu. Di laut itu beda ya, nggak bisa ya media laut? Gimana? Bisa aja sih, cuman nggak maksimal aja ngelatihnya. Oke. Gitu. Oke, jadi untuk saya juga awalnya ketemu Kang Reja ini kan, jadi saya nggak tahu. Awalnya kan saya nggak tahu Kang Reja itu olahraga. Awalnya seneng. Oh, jadi kamu nggak tahu? Nggak tahu. Tahunya tiba-tiba satu kosan sama teman saya, namanya Rangga kan, ada si Rangga. Ayo ada si Reja juga suka main musik. Oh gitu, gini. Kenapa? Emang dia jurusan apa? Enggak, pokoknya pemain musik. Nggak tahu, dia juga nggak ngasih tahu. Awalnya tiba-tiba kenal, terus kita pernah bersinggungan. Ya mungkin di Bandung yang nonton acara atau apa gitu, ingat-ingat. Terus dulu tuh belum main harmonika ya? Iya, belum kayaknya. Belum kan? Belum. Jadi terus kenal, tiba-tiba kenal, seneng main musik, seneng apresiasi musik. Itu paling seneng tuh itu. Nah, itu gimana? Sekarang ngomongin spesifik musiknya. Gimana awal mulanya, kenapa bisa tertarik ke musik? Kan Kang Reja mah udah memilih jalurnya. Iya. Apa? Olahraga gitu. Ya, awalnya memang dari SMP itu memang FSL banget lah dulu tuh, sering banget FLS ikut. banget, lomba tapi seni. itu juga kecelakaan sebenarnya karena waktu itu SMP itu disuruh ikut lomba. Tapi lombanya itu nggak ada seleksi gitu. Akhirnya guru seninya minta dari PMR. Kebetulan waktu itu PMR. Ada. Udah kamu dilatih aja, dicetak lah ya. Dicetak gitu. Lomba apa itu waktu dulu? Marawis. Marawis apa ya? SMP. Marawis. Iya, bukan FLS berarti ya? Mungkin ada lah lomba. FSL 2N itu di Anyer. FLS 2N. Oke. Terus setelah itu? Terus dari situ mulai senang tuh main musik. Seni tradisi ya, seni musik tradisi. Sampai lanjut ke SMA. SMA mulai main modern. Iya, musik ya. Main musik, band-bandan gitu. Ya, musik barat lah ya. Musik barat ya. Iya, barat sudah ya. mulai jadi lelaki budaya barat. Budaya barat, mulai distorsian. Oke. Udah terus akhirnya kayaknya udah di musik deh passionnya gitu kan, pengen lanjutin. Tapi orang tua bilang udah olahraga aja. Ya kebetulan waktu itu cukup jadi orang yang anak yang pembangkang tapi selalu kalah. Iya. Jadi dari SMP pengen ke STM tuh tadinya, nggak boleh, suruhnya ke SMA. Udah SMA pengen langsung kerja gitu, tapi disuruh kuliah. Tapi kuliahnya harus ikutin kata orang tua. Akhirnya ngambil olahraga. Karena dulunya SD-nya emang di renang. Nah, terus beres, ketemu. Nah, mulai pertama kali, seneng nih musik. Gimana caranya maksudnya ngedeketin, ngapresiasi musik lewat mungkin dari video YouTube gitu yang dengerin. Terus kenal dengan seniman-seniman atau musisi-musisi yang ada di Bandung tuh gimana pertama kalinya awal mulanya? Karena kan saya ngeliat Kang Reja juga aktif ya gitu maksudnya. Ya nggak juga sih, tapi ya gitulah ya, natural jadi, pertemanan aja. Ya pertama mulai gimana itu pertemanan tiba-tiba? Pertama sebenarnya teman kosan dulu. Teman kosannya tuh ada Bang Iwan Toro. Bang Iwan Toro. Dia cukup berjasa juga tuh. Iya, shout out to Bang Iwan Toro. Iwan Toro. Made in Lampung. Made in Lampung ya. Ya dia ini juga sih, tapi karena awalnya memang udah senang aja gitu, dan kebetulan di kampus memang kampus yang cukup beragam gitu, ada jurusan seni musiknya emang. Ya jujur aja ya, dulu waktu kuliah, beres kuliah langsung ke fakultas seni gitu, beres kuliah langsung fakultas seni, kalau nggak langsung ke kolam, kalau nggak fakultas seni. Jadi jarang ngebangun, ya nggak terlalu lah gitu ya ke teman-teman olahraga, karena emang niatnya pengen cepet beres kuliah olahraga biar bisa happy main musik itu, biar bisa enjoy, biar santai. Nah, terus saya ngeliat nih tiba-tiba rame ngumpul di Ruang Putih di Bandung, Ruang Putih. Terus main sama pemain gitar itu siapa lupa? Kang Opik Babe juga sang suhu kita semua. Iya. Kang Opik Babe sehat selalu. Ruang Putih Bandung. Terus tiba-tiba Kang Reja ini jadi main harmonika. Gimana ceritanya? Kok bisa
Iya. Harmonika. Emang apa menariknya harmonika gitu kan, kayaknya sudah lama gitu. Terakhir ngelihat orang main harmonika itu siapa ya? Iwan Fals ya paling ya. Kakak Slay, Iwan Fals. Iya, paling Kakak Slay. Kalau di Slay Indonesia. paling. Jadi gimana itu awal mulanya? Awal mulanya sebenarnya ya dari junior Kang Gali. Bung Gali, terus Boyan. Oh ya, Boyan. Pak Guru Boyan. Ya. Pokoknya itu kita bikin namanya komunitas Isola Harp. Isola Harp. Kita tuh bikin grup harmonikaan gitu. Harmonikaan di kampus. Kebetulan saya ikut di dalam. Tapi waktu itu belum bisa. Ya belum lah, kayaknya masih seneng-seneng dengar aja gitu. Baru beli doang gitu. Iya. Tapi mostly orang-orang anak-anak UPI ya? Iya, emang semuanya rata-rata, ya semuanya bahkan. Anak UPI, oke. Anak UPI. Terus dari situ kayaknya udah mulai sibuk tuh. Ada yang lulus, ada yang banyak gigs ke yang lain gitu ya. Udah agak renggang. Kebetulan setelah latihan, biasanya habis renang tuh. Kalau nggak di Karangsetra, kalau nggak di kolam UPI, suka nongkrong di kafe. Di Ruang Putih? Iya, di Ruang Putih. Tapi sebelum itu memang yang ada yang lucunya lagi. Kan mau S2 tuh waktu itu, harus tes TOEFL, les bahasa Inggris. Di sebelahnya ada kafe. Sambil nunggu gurunya tuh suka di kafe itu, suka tiup-tiup. Oh, sebelah Ruang Putih? Iya, sekitar situ. Sekitar situ ada kafe. Terus? Tiup-tiup, ternyata yang punyanya itu Teh Sarah, salah satu pemain harmonika terkenal di Indonesia juga. Iya, Teh Sarah di Bandung ya? Di Bandung. Oke, Teh Sarah. Dari situ, udah ikut gitu kan. Akhirnya ke Ruang Putih, ketemu, ngumpul bareng. Ternyata ya di sana pemain-pemain musik yang cukup ini juga gitu, produktif dan ya punya warna masing-masing. Iya, banyak lah gitu ya. Iya, banyak lah. Setelah datang ke Ruang Putih, jadi di situ terbuka kali ya relasi tentang musik gitu ya. Relasi tentang. Tapi banyak nggak sih sebenarnya setelah tahu di Ruang Putih, mungkin banyak kenal komunitas harmonika juga atau banyak nggak pemain harmonika di Bandung? Ya cukup banyak sih, lumayan gitu ya. Kayak jadi pusatnya juga sih. Ada kayak kemarin itu sekitar 20-an kalau ngelihat di Instagram Bandung Hub Project ya, nama Bandung Hub Project. Iya, Bandung Hub Project. Ya. Boleh tulis. Boleh Bandung Hub Project di Instagram. Itu terbuka untuk umum atau gimana? Iya, terbuka untuk umum. Jadi bagi siapapun yang mungkin utamanya berdomisili di Bandung yang mau gabung main belajar boleh belajar harmonika. Dulu juga gitu kok. Bandung Hub Project. Iya. Oke, terus udah kenal mungkin. Nah, saya tuh sempat ngedengar pemain harmonika di Bandung, kalau saya tidak salah ya gitu ya. Pemain harmonika di Bandung yang juga tak kalah terkenal yaitu Kang Hari Pocang. Nah, Kang Hari Pocang itu siapa aja kira-kira? Itu tuh bisa dijelasin nggak? Soalnya saya kan mungkin saya juga tergolong tinggal cukup lama lah di Bandung gitu ya, beberapa tahun. Tapi mungkin wawasan musik saya yang tidak sebegitu luas, jadi ada nih Kang Hari Pocang, ada pemain harmonika juga gitu. Jadi mulai mengenal tuh, ada pemain harmonika namanya Kang Hari Pocang. Nah, itu tuh sebenarnya siapa gitu Kang Hari Pocang tuh? Wah, Kang Hari Pocang tuh guru besar kita semua lah. Guru besar? Pokoknya guru besar harmonika? Menir lah. One and only itu. One and only. Jadi ya, Kang Hari Pocang benar-benar luar biasa. Ya sebenarnya kita ya kalau ngumpul gitu sebenarnya udah pada bawa bekal masing-masing karena referensinya beda-beda. Ada yang main harmonikanya misalkan blues, ada yang ke jazz, ada yang gypsy atau apa, itu karakter dan cara bermainnya agak berbeda gitu. Tapi ketika ada Kang Pocang itu kayaknya semua ngeblend gitu. Kayaknya semua ayo kita bareng-bareng gitu. Jadi nyatu gitu. Nyatu gitu. Karena emang dia sedikit ya mainnya ya olah rasa, misalkan jatuh di saat yang tepat, banyak bahasa-bahasa yang sederhana dan emang ngena banget gitu kadang ke kita. Pressure nggak sih buat seorang Reja yang mencoba mempelajari musik dan alat musik, apalagi alat musiknya tergolong jarang, harmonika, dan mungkin latar belakang juga yang justru orang tahunya, oh ini mah Kang Reja mah kuliahnya olahraga bukan kuliah musik. Ada hambatan nggak sih, ada pressure nggak sih selama mempelajari alat musik dan mengenal musik ini? Ya sebenarnya karena atas dasar cinta udah. Bukan cinta ya, jadi kayak berat. Enjoy gitulah, enjoy emang habis latihan. Karena kan dulu pengen banget main musik, terus karena sibuk latihan, sibuk kuliah,
apa ya, alat musik pemilihan harmonika pertama tuh kan alasan itu, dia portable, bisa dibawa kemana-mana. Portable, iya. Terus abis itu karena sering ngedenger, ya kan temen-temennya itu aja gitu ya, kalau di Ruang Putih dengerin harmonika, penasaran, coba-coba terus. Ya, nggak tahu berproses, tahu-tahu bisa aja ya. Oke. Gitu. Kasih tahu sedikit lah gimana caranya main. Kan yang saya tahu cara harmonika tuh kan ada angka nih. 1 sampai 10. Iya. Terus ditiup dan ada yang disedot. Ada yang disedot. Nah, itu istilahnya apa? Bener, tiup sedot gitu nyebutnya. Iya, kalau bahasa Indonesia tiup sedot. Tapi kalau secara referensi ibaratnya namanya nggak tetap sama. Sama sih ya, Bilangnya kayak gitu. apa? Tiup sedot tuh blow sama apa ya? Pokoknya itu deh. ya tiup sedot lah intinya cara membunyikannya. Ya sebenarnya emang karena natural aja gitu ya, jarang lihat. Tapi emang awal-awal suka lihat. Udah berapa ya? Udah cukup lama sih, 4 tahun 5 tahun yang lalu sih baru belajar ini tuh. Nah, yang saya tahu harmonika itu kan punya tonalitas ya. Iya. Terus kan identik dengan sebuah genre musik yaitu blues. Kalau saya, ini kalau sepengetahuan saya gitu ya. Iya benar. Identik dengan musik blues dan punya tonalitas sendiri. Jadi kalau misalkan harmonika in C, mainnya mungkin di sekitaran C atau keluarganya G mungkin gitu. Atau mungkin F mungkinnya gitu ya. Kalau misalkan ganti tonalitas harus ganti harmonika. Iya. Bener nggak? Atau gimana? Sejauh ini? Ya kalau awalnya sih memang sebenarnya satu harmonika tuh ada satu tonal ya. Satu tonal misalkan dari A atau dari C atau. Nah, untuk dapat ornamen blues itu biasanya hanya posisi-posisi tertentu saja gitu untuk mendapatkan rasa bluesnya itu ya. Tapi kalau misalkan mencoba satu harmonika 12 nada, 12 tonal gitu, bisa aja. Bisa. Tapi mungkin nanti rasa bluesnya itu, lick-licknya itu ya nggak akan sama gitu. Ada yang hilang. Ada yang hilang atau enggak hanya ada di beberapa posisi saja. Beda kalau misalkan gitar tinggal geser. Kalau di harmonika berubah. Oh, jadi berubah ya. Ada nada yang tidak, ada yang nada hilang gitu. Tetap terbatas. Iya, setiap nada yang diambil atau yang kita ingin mainkan itu tekniknya beda-beda. Misalkan C ditiup. Nah, kalau C crash-nya atau naik setengahnya harus di bending setengah. Di bending itu jadi agak di Jadi di bending itu kalau siripnya bergetar, nah ketika kita nyedot, nanti tuh siripnya yang bergerak hanya ininya saja, yang ini diam gitu, jadi gini. Kan kalau ditiup full dia gini. Naik setengah. Jadi ini cuma naik setengah. Dan itu sepertinya membutuhkan effort ya untuk mempelajarinya gitu, butuh waktu. Iya, bener-bener dari telinga langsung ke hati sih. Walaupun dia jago di depan kita gitu ya, di depan mata kita, walaupun dia bisa main hebat, tapi kita belum tentu bisa. Kalau gitar kan mungkin bisa langsung nanya, bisa ini itu, bisa karena ada visual. Kalau harmonika enggak. Agak satu teknik bisa 2 minggu gitu, satu teknik bisa 3 minggu awal-awal tuh. Bisa bending aja bisa, waktu itu ingat 2 bulan gitu apa 3 bulan. Oke. Sedikit dong contohin kayak gimana bunyinya, mungkin bending atau tiup atau iya, kalau ini misalkan coba lick sederhana. Nah, itu ada si yang di bending ya? Iya. Ada yang kalau di kan dia 1 sampai 10. 1 sampai 4 itu 1 oktav. C4 lah. Iya, 1 sampai 4. Nanti 4 sampai 7 oktav keduanya selanjutnya, 7 sampai 10 oktav selanjutnya. 1 sampai 4 itu berarti satu lubang itu 2 not. Ada sedot yang dan tiup, sedot dan tiup. Nanti ada setiap lubang ada yang sampai 6 bahkan. Ada yang, banyak berarti ya? Banyak. Tergantung cara niupnya juga. Cara niupnya juga. Okay. Berapa lama kira-kira Kang untuk mempelajari sebuah harmonika dari yang 0 sama sekali cuma bisa niup doang sampai mungkin katakanlah decent atau proper lah untuk bisa mainin sebuah melodi lagu. Kalau untuk nge-cover atau misalkan mencoba ngikutin lirik lagu-lagu pop, misalkan lagu-lagu sederhana gitu.
1 tahun juga udah nyaman sih. 1 tahun? 1 tahun udah nyaman. Lama. Dikirain 1 bulan. Kalau 1 bulan saya langsung beli soalnya. Ternyata 1 tahun. Tapi memang yang unik dari harmonika, belajarnya itu nggak 3 jam sehari gitu. Enggak. Justru dia belajarnya itu 5 menit, tapi 5 kali gitu. Oh. Misalnya 5 menit tiup, terus lepas lagi. Misalnya siang lagi nanti 5 menit. Terus beraktivitas gitu ya? Gitu. Malah itu yang lebih efektif, kata teori juga Iya, gitu. gitu ya. Kata para artis-artisnya gitu. Bilang. Jadi nggak yang pembiasaan. Karena dia untuk latihan aja butuh tenaga lebih gitu kan. Ya. Tapi kan fleksibel ya gitu ya, bisa Iya, di tapi kantong. itu dia. Itu kelebihannya fleksibel. fleksibel. Oke, barangkali dari kalian ada pertanyaan, silahkan boleh komen di bawah ini. Bagi yang mungkin ingin ditanyakan masalah harmonika, silahkan ditanyakan langsung ke sosial medianya apa Kang Reza? Apa? Reza Herd. Reza Herd, REZAHERD. HERD di Instagram dan sosial media lain mungkin ada YouTube atau Facebook atau Twitter. Twitter ya sama itu juga sih. Reza Herd ya. Mungkin nanti ada kita lihat YouTube-nya mungkin nanti ya beliau bikin nanti aku belajar YouTube. deh sama ini Kang Lutfi. Waduh. Oke. Bikin podcast. Ya siap. Ya gitulah. Jadi ini sekedar edukasi. Semoga mungkin ini kan belum ada minat di Pandeglang kan, mungkin daerah sini Banten. Pandeglang Serang kayaknya masih minim banget pemain harmonika gitu. Barangkali ada yang mau berminat silahkan ditanyakan langsung ke Kang Reza. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.